Salam sehat, salam guru penggerak. Pada kesempatan ini, saya, Edward Yusakrumte, guru sejarah pada SMA Negeri 1 Tual, ingin membagikan sedikit kepada Bapak Ibu guru tentang best practice yang saya lakukan pada sekolah saya, yaitu Sekolah SMA Negeri 1 Tual. Kita berbicara tentang best practice, tentunya tidak terlepas dari ada masalah yang kita temukan di dalam sekolah tersebut, dalam baik itu kegiatan belajar mengajar dan lain-lain. Nah, pada sekolah saya menemukan ada masalah. Pernah ketika ada lomba karya ilmiah, saya berjalan dari kelas ke kelas, lebih khusus pada kelas 10, yaitu kelas yang saya ajarkan. Saya jalan, saya bertanya di kelas 1, kelas 10 maupun sampai dengan kelas 10, karena kita ada 10 kelas. Dengan jumlah siswa kelas 10 kurang lebih 300 lebih. Di situ saya menemukan masalah bahwa siswa minat menulis atau membuat sebuah karya ilmiah atau artikel sejarah sangat kurang. Nah, pada kesempatan itu saya ingin membuat sebuah perubahan, yaitu dengan memberikan mereka kesempatan kepada mereka untuk menulis sebuah karya ataupun artikel. Kemudian dari masalah yang saya temukan, saya merefleksikan bahwa ada 3 hal. Yang pertama adalah di SMP, guru tidak pernah memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk membuat atau menulis sebuah karya ilmiah. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai guru sejarah di SMA, saya belum memfasilitasi siswa dengan baik, di mana memberikan mereka kesempatan untuk menulis atau membuat sebuah artikel atau karya ilmiah. Karena ketika kurikulum K13 memang ada di dalamnya pembelajaran yang mengharuskan seperti itu. Tetapi saya cenderung buat yang biasa-biasa saja. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, sebagai guru SMA juga, saya belum membuat kegiatan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Maka lewat kurikulum sekolah penggerak, yang dimana esensinya bahwa ketika kita membuat kegiatan pembelajaran, kita harus berfokus pada siswa, dimana kita jadikan siswa sebagai hamba. Nah, disitulah saya sangat tertarik untuk membuat gaya belajar project based learning, dimana memberikan mereka kesempatan untuk meneliti sebuah karya ilmiah. Ya. Dari masalah yang saya temukan, maka saya menemukan solusi bahwa saya harus membuat kegiatan pembelajaran yang dimana berorientasi pada siswa. Maka dari itu yang harus saya lakukan di kelas adalah saya menjelaskan tentang penelitian sejarah yang baik. Kemudian saya menjelaskan juga tentang langkah-langkah penelitian sejarah, dan harus saya memberikan berbagai macam video, foto terkait dengan tema-tema sejarah. Nah, disitulah nanti siswa menentukan kira-kira tema apa yang harus diambil untuk diteliti. Tapi terlepas dari itu, saya sebagai guru juga harus menjelaskan dengan baik tentang langkah-langkah penelitian sejarah dan juga bagaimana menuliskan sebuah karya ilmiah. Tujuan dari proyek itu sendiri adalah untuk dapat meningkatkan kemampuan siswa atau kompetensi siswa dalam kreativitas, meneliti, dan juga menulis sebuah karya ilmiah. Nah, harapan saya dari tugas yang saya kasih atau saya berikan kepada mereka ini, paling tidak dari 100% siswa dengan 300 lebih, ya kalau kita 80% kalau sudah bisa menulis, bagi saya itu sudah berhasil, karena ini baru semester pertama, semester 1, kurikulum sekolah penggerak. Nanti kalau 80% sudah berhasil, ya otomatis 20% sisa adalah tantangan yang harus kita berkelanjutan ya dari sekolah penggerak ini sendiri dan juga proyek ini sendiri. Di mana 80% berhasil, 20% sisa nanti itu adalah pekerjaan saya untuk semester berikut. Ya, mungkin itu yang saya ingin berbagi pada kesempatan ini kepada Bapak Ibu guru, dan selanjutnya akan ada video tentang pembelajaran project based learning yang akan saya bagikan kepada Bapak Ibu melalui kesempatan The Best Practice pada kesempatan ini. Sekian dan terima kasih Bapak Ibu, dan selanjutnya selamat menyaksikan video.
Ya, selamat pagi anak-anak. Ya, oke anak-anak. Sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar hari ini, kami memberikan kesempatan kepada salah satu peserta didik untuk membantu kita dalam doa untuk memulai aktivitas pembelajaran kita. Siapa yang bisa berdoa? Oke, ya anak-anak, Guru akan mengambil daftar kehadiran hari ini untuk tanggal pertemuan kita, tanggal 9, bulan 9, 2021. Perhatian nama-namanya ya. Afifah Firsadian Maswain, Ahmad Ramlan Rabrusul, Ainaya Kansa Kadirubun, Bilkis Lumati Rahwarin, Cecilia Kristina Temar. Oke, ya sebelum kita mulai kegiatan belajar mengajar, alangkah bagusnya kita memberikan guru, memberikan Anda semangat untuk belajar kegiatan hari ini. Jadi bila mana guru berkata bahwa SMA Negeri 1 Tual, Anda menjawab sekolah penggerak, guru bergerak, siswa berprestasi. Oke, kita simulasi ya. SMA Negeri 1 Tual. Yes. Coba kata yes ya. Ulang satu kali lagi. SMA Negeri 1 Tual. Sekolah bergerak, guru bergerak, siswa berprestasi. Yes. Oke, berikan tepuk tangan dulu. Ya anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang materi yaitu penelitian sejarah. Penelitian sejarah. Nah, coba kita semua simak sama-sama gambar ini, anak-anak. Ada yang tahu gambar apa ini? Nasi goreng. Ya, baik, nasi goreng ya. Mungkin dari adik-adik, anak-anak sekalian, ada yang bisa menjelaskan di dalam membuat nasi goreng itu bahan-bahan apa yang harus kita siapkan dalam membuat nasi goreng? Saya, Pak. Bahan-bahan untuk membuat nasi goreng adalah nasi 1 piring, 1 siung bawang merah dan bawang putih, garam secukupnya, chili 1 butir telur, minyak dan kecap. Terima kasih. Mari kita berikan tepuk tangan buat Maria. Ya, dari bahan-bahan yang dikumpulkan tadi, kira-kira ada yang bisa menjelaskan atau tidak? Langkah-langkah di dalam membuat nasi goreng sesuai dengan bahan-bahannya sudah terkumpul semua. Ada? Saya, Pak. Langkah-langkah membuat nasi goreng: siapkan 4-5 sendok nasi. Terus masukin minyak ke dalam wajan, nyalakan kompor dulu hingga panas minyaknya. Terus masukin bumbu ke dalam wajan, aduk hingga wangi. Dan masukin nasi ke dalam wajan, aduk hingga tercampur rata dengan bumbu-bumbunya. Dan masukin kecap dan saus ke dalam nasi dan aduk hingga rata dan tercampur juga sama bumbu-bumbu yang tadi sudah dimasukin. Dan nasi siap disaji ya. Ya, kita berikan tepuk tangan untuk Doni yang sudah menjelaskan tentang langkah-langkah membuat nasi goreng. Baik sekali, tadi sudah menyebutkan tentang bahan-bahan yang diperlukan dalam membuat nasi goreng dan juga langkah-langkah di dalam membuat nasi goreng. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, peserta didik Anda diharapkan mampu menjelaskan langkah-langkah penelitian sejarah. Itu yang pertama. Dan tujuan pembelajaran yang kedua adalah peserta didik diharapkan mampu mendesain penelitian sejarah. Itulah dua tujuan pembelajaran kita hari ini. Kemudian, materi pembelajaran kita adalah tentang penelitian sejarah. Coba perhatikan semua ke depan tentang slide yang saya perlu tampilkan.
Penelitian sejarah adalah sebuah penelitian yang dilakukan melalui teknik pengumpulan data dan evaluasi data secara sistematis untuk mengembangkan, menjelaskan, dan memahami peristiwa sejarah yang terjadi di masa lampau. Jadi, sesuatu peristiwa yang sudah berlalu, kita sebagai generasi hari ini, ketika kita penasaran dengan hal itu, maka kita tentunya akan buat penelitian terhadap peristiwa tersebut. Di dalam penelitian sejarah, tentunya ada langkah-langkah yang harus kita buat, ada yang harus kita siapkan. Sama halnya dengan kita membuat nasi goreng tadi. Di dalam membuat nasi goreng kan ada bahan yang kita siapkan, kemudian ada langkah-langkah sampai nasi goreng itu dia menjadi sebuah nasi yang terkait dengan tidak supaya dimakan oleh orang. Sama halnya juga dengan kita membuat penelitian. Kita membuat penelitian tentunya ada bahan-bahan yang harus kita siapkan, kemudian kita menulis, kemudian hasil penelitian itu bisa dibacakan oleh orang-orang terdekat ataupun seluruh masyarakat Indonesia dan siapa saja yang ingin untuk membaca hasil karya yang kita buat. Di dalam penelitian sejarah tentunya ada langkah-langkah yang harus kita lalui. Nah, ada beberapa langkah yang harus dilakukan di dalam penelitian sejarah. Yang pertama adalah pemilihan topik. Pemilihan topik ini adalah kita menentukan topik apa yang akan kita teliti. Setelah penentuan topik, yang kedua adalah kita heuristik. Heuristik ini adalah kita mengumpulkan sumber tadi. Nah, sumber itu terbagi menjadi dua, ada sumber lisan, ada sumber tulisan yang akan kita cari. Setelah sumbernya kita sudah dapat, tahap yang kedua adalah kita verifikasi. Nah, verifikasi ini terbagi menjadi dua, ada verifikasi ekstern dan juga ada verifikasi intern. Verifikasi ekstern itu adalah verifikasi yang dari luar, karena kata X dari luar. Berarti misalnya contoh Anda ingin meneliti tentang naskah proklamasi. Naskah proklamasi kemudian Anda dapat naskahnya ada dua. Ada satu yang lama dan satu yang baru. Kira-kira dari yang lama dan baru Anda pilih yang mana? Pasti pilih yang lama ya. Kenapa? Karena otomatis itu lebih asli. Kalau yang baru pasti terpasnya baru itu sudah sangat lama. Langkah yang berikut adalah interpretasi. Dan interpretasi ini adalah ketika kita sudah mendapatkan sumber tadi, kemudian kita import masuk di dalam menu lisan, yaitu historiografi. Langkah yang terakhir ya, kita menulis karya ilmiah atau penelitian yang kita buat. Oke, saya pikir cukup. Ada pertanyaan? Oke, karena Anda semua sudah mengerti tentang langkah-langkah di dalam meneliti sejarah, maka Pak Guru akan bagikan Anda di dalam beberapa kelompok, dan selanjutnya kita ada dalam diskusi kelompok bersama ya. Ya. Oke, ya, semua sudah dapat kertasnya masing-masing? Ya. Yang mendapatkan angka 1 dia akan bergabung dengan teman-teman di kelompok 1. Yang akan dapat angka 2 dia bergabung dengan teman-teman di kelompok 2. Yang dapat angka 3 bergabung dengan teman-teman kelompok 3. Begitu juga yang dapat angka 4 akan bergabung dengan teman-teman kelompok 4. Oke, silakan berpencar ke kelompok masing-masing. Oke, sudah di kelompok semua masing-masing? Ya, sekarang Pak Guru akan memutar satu video yang berdurasi 3 menit. Nah, video ini akan menceritakan tentang topik-topik penelitian atau merekomendasikan Anda untuk memilih topik-topik sejarah yang akan Anda teliti berdasarkan video tersebut.
ya dari video yang disimak tadi akan ada beberapa pertanyaan yang Pak Guru kasih. Tapi Guru minta perwakilan kelompok satu-satu orang untuk datang ambil pekerjaan. Silakan. Gimana? Pokoknya tugas dikerjakan sampai besok atau seperti apa ya? Tugas ini ya. Oke, tugas ini akan dikerjakan dalam waktu 5 menit. Ya, waktunya dimulai dari sekarang. Bagaimana? Pak Guru bisa atau tidak waktunya ditambah 5 menit lagi? Oke. Cukup ya untuk 5 menit atau bagaimana? Kita tambahkan 5 menit lagi? Iya. Oke, sesuai kesepakatan kita tambahkan 5 menit lagi ya untuk waktunya. Oke, dimulai dari sekarang. Jadi totalnya semua 10 menit. Selamat bekerja. Oke teman-teman, di sini kita mendapatkan 2 pertanyaan dari video yang kita simak. Pertanyaan pertama, kita diminta untuk menentukan topik sejarah yang kita tentukan. Yang kedua, kita diminta untuk membuat judul penelitian dari topik yang kita teliti. Jadi, menurut teman-teman bagaimana? Saya Bilkis. Oke, silakan Bilkis. Menurut saya berdasarkan video yang tadi saya simak, saya tertarik untuk mengambil suatu bangunan karena tadi ada candi, gereja, masjid, dan benteng. Bagus tuh kalau memang judulnya tentang bangunan. Bagaimana kalau kita membuat judulnya tentang benteng-benteng yang ada di wilayah Maluku? Wah, keren juga. Kalau memang benar yang harus kita ambil adalah benteng yang ada di Maluku, maka saya mengusulkan untuk judul penelitiannya tentang sejarah benteng Logika. Bagaimana teman-teman? Oke, setuju. Oke teman-teman, mohon perhatiannya. Dari video yang kita simak bersama barusan, di sini ada 2 pertanyaan yang harus kita jawab bersama. Yang pertama itu tentukan topik penelitian sejarah. Kemudian yang kedua kita disuruh untuk membuat judul penelitian dari video yang kita simak. Jadi bagaimana guys? Adakah yang mau memberikan masukan atau pendapat terhadap soal ini? Saya ini. Bagaimana? Saya usulkan untuk kita membuat topik sejarah pahlawan, misalnya pahlawan Pangeran Diponegoro. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah ada pendapat lain? Kalau menurut saya tidak setuju. Karena menurut saya alangkah bagusnya kita meneliti sesuatu yang berada di lingkungan kita saja. Maka saya mengusulkan untuk kita menulis sejarah kota, misalnya kota Tual atau kota Ambon. Karena Tual merupakan kota di mana kita semua tinggal. Dan kota Ambon merupakan kota ibu kota dari provinsi kita. Mungkin dari saya seperti itu. Wah, bagus banget. Kalau benar yang harus kita ambil adalah kota, maka saya mengusulkan untuk judul penelitian tentang kota Tual dalam sudut pandang sejarah. Bagaimana teman-teman? Oke, bagaimana kadang-kadang sudah selesai? Oke, karena sudah selesai, Pak Guru berikan kesempatan kepada kelompok untuk mempresentasikan hasil. Silakan, kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Maria dari kelompok 1. Di sini saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami tentang menentukan topik sejarah. Jadi topik penelitian dari video yang kami simak, kami menentukan topik sejarah tentang sejarah bangunan dengan judul penelitian sejarah benteng Logika. Terima kasih. Ya, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya, kita di kelompok berikutnya. Perkenalkan, nama saya Ine Julianti dari kelompok 3. Saya akan membacakan hasil diskusi tentang topik penelitian dan juga judul penelitian. Setelah berdiskusi, kelompok kami memilih topik sejarah, yaitu sejarah kota. Untuk judul penelitian yaitu kota Tual dalam sudut pandang sejarah. Oke, ya kita berikan tepuk tangan. Dari topik dan judul yang sudah kalian tentukan semua di dalam kelompok, kira-kira bagaimana Anda mendesain penelitian itu dan waktunya kapan untuk melakukan penelitian tersebut? Guru berikan kesempatan kepada kelompok 1 untuk menjelaskan kira-kira bagaimana mendesain dan waktunya kapan. Jadi kami dari kelompok 1 sudah menentukan topik. Langkah-langkah yang akan kami lakukan adalah yang pertama,
kita harus melakukan penelitian di perpustakaan atau mengambil data di internet yang berkaitan dengan benteng logika. Rencananya, kami akan mengerjakan tugas pada tanggal 12 November 2021 sesuai dengan waktu yang telah diberikan kepada kami kelompok. Oke, baik. Selanjutnya kelompok berikut bagaimana kira-kira dalam menyelesaikan ini, desain dan waktu pelaksanaannya kapan? Jadi kami kelompok 3 sudah menentukan topik yang akan kami teliti. Langkah-langkah yang akan kita lakukan adalah yang pertama kita akan melakukan penelitian di arsip daerah terkait bagaimana kota tua terbentuk menjadi sebuah kota. Rencananya kita akan pergi ke arsip daerah pada tanggal 12 November 2021. Oke, baik. Terima kasih. Waktunya sudah ditentukan semua. Pak Guru harap ketika Anda ke sana dalam mengalami kesulitan, selama mengalami kesulitan ataupun apapun itu, harap berkoordinasi dengan Bapak Guru ya. Menginformasikan Pak, kita sudah sampai tahap sekian, biar ada pendampingan dari Bapak Guru terhadap aktivitas kerja Anda di lokasi pengerjaan tugas masing-masing. Untuk menutup kegiatan belajar mengajar kita hari ini, Pak Guru akan menutup dengan sebuah kutipan dari Paramoid Anatatoyer. Dia mengatakan bahwa orang boleh pandai setinggi langit, tetapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang dalam sejarah dan dari masyarakat. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Jadi selamat untuk Anda melakukan penelitian dan juga untuk melakukan penulisan. Tetap semangat ya. Oke, sampai ketemu di minggu depan di waktu presentasi dari hasil penelitian Anda. Untuk mengakhiri kegiatan belajar mengajar kita pada hari ini, Pak Guru berikan kesempatan kepada salah satu siswa untuk membawa kita dalam doa penutup. Semuanya untuk mengakhiri pembelajaran kita di hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada Bapak Guru. Selamat siang, Bapak Guru. Oke, selamat siang dan sampai ketemu di minggu yang akan datang.